belum sampai ke sini. Masih banyak sekali tuh, ada parastamol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan surat edaran terkait dengan penjualan obat sirup yang sangat membahayakan bagi anak-anak khususnya balita. Tetapi masih saja apotik membangkang dan masih menjual obat-obat sirup yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini dengan berbagai dalih. Ada juga yang mengikuti instruksi ini atau surat edaran ini. Viral News and Entertainment sengaja turun lapangan untuk menjajaki dan menginformasikan kepada Anda alasan apa pihak apotik sehingga belum mengindahkan instruksi atau surat edaran dari Kementerian Kesehatan ini. Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi seluruh apotik tidak menjual obat sirup untuk sementara. Seluruh apotik untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran nomor SR.01.05/3 Remawi /3461/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut antipikal atau atypical progressive acute kidney injury pada anak yang ditandatangani pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami pada 18 Oktober 2022. Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi ini lantaran adanya kenaikan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak usia 0 sampai 5 tahun atau balita di berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya penjualan obat sirup, tenaga kerja kesehatan juga dilarang untuk meresepkan obat sirup pada masyarakat sementara waktu hingga pengumuman resmi dari pemerintah. Bila anak mengalami demam, Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk mengutamakan perawatan non-farmakologi atau tidak mengkonsumsi obat-obatan, seperti dengan memenuhi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Namun, jika terdapat tanda-tanda berbahaya, diinstruksikan untuk segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Sebagai informasi data terakhir, kasus gangguan ginjal akut misterius per 18 Oktober 2022 tercatat 192 kasus di 20 provinsi di Indonesia. Kasus terbanyak tercatat berada di DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Gimana soal penyediaan? IDAI bersama Kementerian Kesehatan masih meneliti penyebab dari penyakit ini. Orang tua diminta untuk meningkatkan kewaspadaan pada anak terutama usia kurang dari 6 tahun dengan gejala yang ditemukan berupa penurunan volume atau frekuensi urin maupun tidak ada urin, dengan atau demam dan gejala prodromal lain. Penelusuran Viral News and Entertainment di kawasan Air Hitam dan Pangkal Pinang, beberapa apotik juga masih terlihat menyediakan obat sirup. Ini alasan mereka. Dengan surat edaran Kementerian Kesehatan ini, idealnya apotik tidak lagi menyediakan ini. Itu kan ada parastamol tuh, saya zoom. Nah. Selaku masyarakat, Ibu sudah mengetahui surat edaran Kementerian Kesehatan Bu tentang larangan ya? Oke, berarti Ibu tidak lagi menggunakan untuk bayi Ibu atau anak Ibu untuk ini? Oke, tapi apotik ini masih menjual nih sepertinya Bu ya? Kurang tahu sih soalnya. Assalamualaikum. Apakah kita masih menjual parastamol dan obat-obat sirup untuk ini masyarakat? Sekarang
Masih? Belum mengetahui surat edaran dari Kementerian Kesehatan? Belum ya? Belum. Daftar lengkap obat sirup anak yang ditarik dari peredaran Kemenkes tidak benar. Untuk hal-hal demikian kita kembalikan lagi, Pak. Hoax. Ini baru kita dapat di grup WA. Itu kan punya bentar ya. Jadi distributor itu kan punya nama-nama obatnya. Ini contoh beberapa obat. Jadi obat yang direkomendasi dari pihak Kementerian Kesehatan itu disanggah oleh pihak perusahaan bahwa tidak mengandung zat-zat yang berbahaya gitu. Belum, Pak. Belum. Tadi kita ada dikasih tahu sama bos apotik, katanya masih dilakukan dalam bentuk uji klinis sama Kementerian Kesehatan untuk sediaan paracetamol sirup, Sanmol, terus sediaan Sanmol drop, Tempradol, Tempra sirup, sama Fagrid itu masih dalam bentuk uji klinis untuk sementara. Belum diketahui itu boleh atau tidak dijual untuk sementara. Terkait display, kita memang sengaja nggak menurunkan, tapi nanti kalau ada pasien yang nyari, itu tetap kita edukasi. Kita rekomendasikan ke sediaan yang lain. Kalaupun pasiennya ngotot, karena memang ini himbauan, jadi kita tetap nggak ngasihkan dulu. Artinya display yang terpajang di sini nih tetap kita tidak turunkan, tetapi tetap tidak kita rekomendasikan. Tapi tetap tidak kita rekomendasikan dengan edukasi tadi dari isu yang beredar, dari himbauan dan dari surat rekomendasi yang telah beredar seperti itu, Pak. Oke. Sahabat Viral News and Entertainment, khususnya pihak Kementerian Kesehatan harusnya bertindak tegas terhadap surat edaran yang telah diturunkan ini dan koordinasilah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, kemudian para distributor dan pihak produser agar mereka segera merekomendasikan ini. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa apoteker tadi bahwa mereka sekarang melakukan uji klinis terhadap obat-obat yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan untuk tidak lagi dipasarkan. Dan ini berarti masih ada tumpang tindih antara surat edaran dengan kebijakan yang turun ke bawah. Semoga ini menjadi pekerjaan rumah bagi kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk surat edaran ini apakah akan ditindak tegas ataukah justru akan dicabut kemudian. Demikian Viral News and Entertainment. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.